Oke, jadi tadi aku nemu komentar ini di salah satu postingan. Katanya ujaran perlawanan tanpa solusi adalah percuma. Di sini aku mau kasih tahu kalau statement itu salah ya. Dengar ya, kritik tanpa solusi itu nggak sia-sia kok. Aku jelasin 5 fungsi kritik dan kenapa kritik itu penting. Pertama, kritik adalah alarm sosial. Analogi yang gampang adalah alarm kebakaran. Alarm kebakaran itu nggak ngasih solusi gimana cara matiin api. Tapi dia ngasih tahu orang-orang di luar sana bahwa, hey, ini ada api loh. Kritik itu sinyal bahwa ada masalah serius. Yang kedua, kritik memunculkan akuntabilitas. Ketika kita ngasih kritik, pihak berwenang udah nggak bisa lagi tuh pura-pura nggak tahu. Dan yang ngasih solusi itu tugasnya adalah di pemerintah. Kalau warga harus mikirin semua solusi dan eksekusi, kalau begitu buat apa ada pemerintah atau otoritas? Yang ketiga, kritik adalah tekanan publik. Ingat, perubahan muncul karena adanya tekanan. Perlawanan bisa mengguncang status quo dan bikin pemegang kekuasaan mikir 2 kali. Yang keempat, kritik membuka diskusi dan ide baru. Terkadang kita itu nggak langsung punya solusi. Tapi dengan adanya kritik itu membuka ruang bagi orang lain yang lebih ahli untuk ikut nimbrung dan nyari jalan keluar bareng-bareng. Jadi kritik itu bagaikan pintu masuk ke solusi kolektif. Yang kelima, kritik adalah bagian dari demokrasi sehat. Bayangin ya, kalau semua orang di dunia ini nunggu ada solusi sempurna dulu sebelum ngomong, ujung-ujungnya nggak akan ada yang berani speak up. So guys, please sadar bahwa kritik tanpa solusi itu nggak sia-sia. Kamu nggak harus jadi ahli politik dulu untuk bersuara. Jangan berpikir bahwa hidupmu itu aman-aman aja, karena kebijakan negara berpengaruh langsung ke harga beras, ke sekolah anak, ke rumah sakit tempat kita berobat. Sadarlah bahwa diam adalah sebuah pilihan juga. Diam berarti setuju. Sekecil apapun suaramu itu tetaplah tekanan, dan itu yang bikin pihak berwenang tahu bahwa rakyatnya itu udah melek dan gak bisa dibodoh-bodohin. Indonesia itu lagi genting banget sekarang. Kalau bukan kamu yang bersuara, siapa lagi? Kenapa yang dibahas selalu adik-adik mahasiswa ini? Kenapa selalu dibilang, oh ini aksi terorisme, maka penjahatnya bukan kami, Pak. Kalau kita bicara silogisisme, bukan berarti tidak bisa. Ya semua pihak bisa. Tapi semua kemungkinan bisa. Semua kemungkinan bisa. Tapi kalau pemerintahnya berjalan dengan baik, ini semua nggak akan terjadi. Identify problemnya tuh bukan kausalitas dari situ. Ya kenapa anggota DPR merespon seperti itu? Kenapa aparat represif? Kenapa kebijakan publik seperti ini? Kenapa ketika daya beli sedang menurun, orang-orang sulit mencari pekerjaan, anggota DPR harus naik tunjangan? Kenapa bukan itu yang dibahas gitu loh? Kenapa yang dibahas selalu adik-adik mahasiswa ini? Kenapa selalu dibilang, oh ini aksi terorisme, maka penjahatnya bukan kami, Pak. Penjahatnya bukan kami. Bun, gimana rasanya di Ewong? Enak atau enggak? Kau rasakan diri lah apa aguna angguna. Muka kau muka enggak menggatal. Tapi bahasa kau jalang. Kau cari pos kantik kau bisa di Ewong. Enak enggak Bunda? Enak. Tolong anak-anak Bunda jauhkan handphone kalian dari anak-anak. Kalau misalnya Mak, Bunda ngomong apa Ewong? Bilang aja Ewong itu langit lagi mendung. Langit lagi cerah gitu.